He's coming soon. Shalom Alehim. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha. Kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim di minggu pertama bulan Maret dan masih di bulan Adar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini yaitu Karir Sang Panglima atau Karir Sang Panglima, Saudara. Nah, Karir Sang Panglima kali ini saya mengambil satu tokoh kitab suci yang namanya adalah Yehosua, Saudara. Yehosua itu mengandung arti, namanya saja mengandung arti Yahweh yang menyelamatkan. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yehosua itu anak dari seorang bapak yang namanya Nun. Makanya disebut Yehosua ben Nun. Artinya Yehosua anaknya Nun. Itu tertulis dalam kitab Semot atau Keluaran 33 ayat 11. Kita nggak perlu baca semua ayatnya karena ini banyak ayat yang saya sampaikan kepada saudara. Dia berasal dari suku Efraim. Dan dia adalah salah satu tokoh yang ikut menjadi pengintai di tanah Kanaan. Jadi Yehosua ini adalah salah satu tokoh dari suku Efraim yang ikut mengintai, menjadi pasukan elit agen khususnya Israel waktu mengintai tanah Kanaan. Namanya disebut sebanyak 203 kali. Jadi tidak cuma 1-2 kali, sampai 203 kali. Yehosua lahir di Mitsraim. Tanah kelahirannya sebenarnya adalah Mitsraim. Tapi tempat kematiannya itu yaitu di daerah Efraim, tanah Kanaan, daerah pegunungan Efraim. Waktu Yehosua sampai dan membagikan warisan kepada suku-suku Israel saat mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umurnya Yehosua selama dia ada di dunia ini adalah 110 tahun. Jadi dia lahir di Mitsraim dan meninggal di Kanaan. Umurnya 110 tahun. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang terpenting dari Yehosua adalah Yehosua itu sebagai penggantinya Mose atau penerusnya Mose, Saudara. Yehosua itu sebagai pengganti atau penerusnya Mose. Jadi begitu Mose itu meninggal untuk masuk tanah perjanjian yaitu di Gunung Abarim, tepatnya waktu dia masih melihat di puncak Pisgah dan akhirnya meninggal di Gunung Nebo, Saudara. Kemudian tongkat estafet kepemimpinannya jatuh kepada Yehosua, Saudara. Yehosua itu atau Yehosua ben Nun itu cucu dari Elisama. Jadi kakeknya namanya Elisama dari suku Efraim. Jadi Elisama memperanakkan Nun dan Nun memperanakkan Yehosua. Ini silsilahnya, Saudara. Itu tertulis dalam kitab Bamidbar pasal 1 ayat 10 atau Bilangan pasal 1 ayat 10. Nama sesungguhnya sebenarnya adalah Hosea ben Nun. Tetapi karena Mose itu sering memanggil Yehosua ben Nun, maka akhirnya dipanggillah Yehosua. Atau kalau kita sering kenalnya dulu Yosua, Saudara. Dialah panglima yang luar biasa. Kita akan lihat dulu di dalam kitab Yosua, Saudara, atau Yehosua. Yehosua pasal 1, perhatikan baik-baik dalam kitab Yehosua pasal yang ke-1, Saudara. Ya, Yehosua pasal 1 ayatnya yang 1 sampai 3. Saya bacakan, Saudara menyimak. Dan setelah kematian Mose, hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yehosua ben Nun, abdi Mose, dengan berkata, hambaku Mose telah meninggal, dan sekarang bangkitlah seberangilah Yordan itu, engkau dan seluruh umat itu ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Setiap tempat yang di atasnya kaki kamu menginjak, aku telah memberikan kepadamu, sebagaimana aku telah berkata kepada Mose. Nah, inilah yang namanya tongkat estafet. Jadi dari Mose terus diberikan kepada Yehosua.
Nah, legalitasnya, surat tugasnya di ayat ini, saudara. Jadi sertifikat atau surat tugas penugasannya Yosua ada di kitab Yosua pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi saya bacakan. Hambaku Mose telah meninggal dan sekarang bangkitlah seberangi Yordan itu, engkau dan seluruh umat itu ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada Bani Israel. Nah, ini sertifikatnya, surat tugas. Makanya tongkat estafetnya Mose diberikan kepada Yehosua. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yehosua memang nama aslinya adalah Hosea bin Nun. Tapi karena Mose sering menyebut Yehosua, makanya sering orang terkenal Yehosua. Dan itu artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal. Kenapa saya memberikan judul Karir Sang Panglima? Karena terkenal bahwa Yeshua itu adalah seorang panglima, saudara. Yehosua itu seorang pemimpin yang berhasil, seorang pemimpin yang sukses. Nah, kalau orang, saudara, misalnya nih, seorang raja terus mempunyai anak dan anaknya menjadi putra mahkota atau pangeran dan kemudian menjadi raja, itu biasa. Karena jelas pasti dia akan menjadi seorang raja. Tetapi kalau karirnya dirintis dari nol, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Pangkatnya terus menaik, saudara. Sama dengan saya atau ada orang punya perusahaan. Nah, begitu dia punya perusahaan, maka tampuk kepemimpinan perusahaannya atau direktur utamanya atau pemilik perusahaan kepada anaknya biasa. Tetapi kalau orang mulai dari karyawan, naik menjadi kepala regu, terus kemudian supervisor, naik menjadi manajer, direktur utama, akhirnya punya perusahaan sendiri, itu hebat. Begitu juga dalam dunia pelayanan, saudara. Kalau seorang gembala atau pendeta besar melayani jemaat yang mungkin jutaan atau ribuan orang, kemudian anaknya yang tidak pernah merintis tahu-tahu menjadi gembala, biasa. Tapi bisa nggak dia dari nol melayani terus naik, mulai sedikit, mulai dari 1 jiwa, 2 jiwa sampai ribuan. Itulah hebat, saudara. Nah, ini salah satunya adalah Yehosua. Buktinya, saudara, yang pertama saya mencatat kenapa karirnya sang panglima ini cemerlang. Karirnya sang panglima yang namanya Yehosua ini luar biasa. Yang pertama, Yehosua adalah saksi mata penderitaan bangsa Israel di Mitsrayim saat menjadi budak. Jadi dia saksi mata bagaimana penderitaannya bangsanya menderita yang ada di Mitsrayim. Waktu itu jelas dia pasti masih muda, karena dia menjadi abdinya Mose, saudara. Artinya dia yang menjadi ajudannya Mose. Dia melihat bagaimana penderitaan orang Israel. Dan yang lahir di Mitsrayim sampai tanah Kanaan cuma 2 orang yang bisa masuk. Jadi yang lahir, generasi yang lahir di Mitsrayim dan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan cuma 2. Yaitu Yehosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bahkan Mose pun yang sama-sama keluar dari Mitsrayim tidak ikut masuk tanah perjanjian. Karena gugur di tengah jalan dan dipanggil Bapak Yahweh, saudara. Tetapi Yehosua bin Nun dan juga Kaleb masuk. Nah, yang saya garis bawahi yang jadi catatan adalah Yehosua. Artinya orang yang benar-benar lahir dari Mitsrayim, dari tengah perbudakan sampai dia memimpin dan menjadi orang yang merdeka. Ini karir yang luar biasa, saudara. Apakah semuanya mulus? Tidak. Karena dia melihat bagaimana orang-orang berguguran. Bukti berguguran apa, saudara? Semua generasi yang keluar dari Mitsrayim mati semua di padang gurun. Semua generasi yang keluar dari Mitsrayim tidak pernah sampai ke tanah perjanjian kecuali Yehosua bin Nun dan Kaleb. Loh, terus Pak, siapa yang masuk tanah perjanjian? Itu yang lahir generasi setelah keluar dari Mitsrayim. Artinya yang setelah keluar dari Mitsrayim tetap banyak, tapi lahir di perjalanan selama 40 tahun. Itulah yang masuk, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang pertama. Fakta yang pertama yaitu Yehosua adalah saksi mata penderitaan bangsa Israel di Mitsrayim. Yang kedua, saudara, Yehosua menjadi abdi Mose selama membawa bangsa Israel keluar dari Mitsrayim. Artinya yang kedua, dia setia
melayani itu setia. Dia tidak pernah mengkudeta yang namanya Mose, saudara. Bahkan sekalipun waktu itu si Miriam dan Harun bertindak ceroboh terhadap Mose, Yehosua tidak ikut. Dia orang yang setia mengabdi sama tuannya. Artinya Yehosua menjadi abdi Mose selama membabasya, tetap tunduk sama atasan, otoritas. Dia mengikuti aturannya. Yehosua juga menjadi panglima bangsa Israel saat berperang melawan Amalek. Nah, inilah bukti ketaatannya. Dia menjadi ajudan, dia menjadi panglima perangnya. Ini karirnya semakin naik. Dia bisa memimpin. Saat dikasih job, dikasih tugas, kamu perang melawan bangsa Amalek. Peranglah, lawanlah orang Amalek dan aku berdoa. Nah, saat Mose berdoa, dia bisa memimpin orang. Artinya dia kepemimpinannya, leadershipnya itu luar biasa. Yehosua menjadi panglima bangsa Israel saat berperang melawan Amalek. Di dalam kitab Semut, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Itu tertulisnya, saudara. Yaitu Yehosua memimpin bangsa Israel. Sebentar kita lihat di dalam kitab Semut atau Keluaran. Kita lihat, saudara, ya. Sebentar supaya kita tahu buktinya. Keluaran pasal yang ke-17. Kita lihat. Ya. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Nah, saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Nah, perhatikan. Dan datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Mose kepada Yehosua, pilihlah orang-orang bagi kita untuk pergi, dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan tongkat Elohim di tanganku. Dan Yehosua melakukan seperti Mose yang telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Mose, Aaron, dan Hur naik ke puncak bukit. Saudara garis bawahi ayat 19. Dan Yehosua melakukan seperti yang Mose telah mengatakan kepadanya. Artinya begitu dikasih tugas, dia tak bilang, aduh saya belum pernah mimpin, saya belum pernah berperang. Tidak. Yehosua begitu diperintah lakukan. Ini seorang anak buah yang taat, saudara. Dulu waktu saya di sekolah, waktu dulu Pak Suradi tunjuk saya, buat kayak ini. Ya, saya nggak pernah, waktu saya belum pernah Pak, saya nggak bisa, tidak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Syukur saya bisa lakukan itu dengan sempurna, saudara. Tapi paling tidak saya berusaha. Berapa banyak orang sekarang begitu dikasih job, wis nggak mau. Saudara, sudah tidak tahu, saya nggak bisa, saya belum pernah lakukan. Seharusnya saya harus berusaha. Dan itu yang dilakukan Yehosua. Dan terjadilah demikian ketika Mose mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Nah, kisahnya, saudara, begitu Yehosua berperang lawan orang Amalek, kalau Mose mengangkat tangan, Israel menang. Mose turun, tak aja Amalek yang kuat. Artinya ini tim yang bagus. Jadi Mose tetap berdoa terus selama dalam peperangan. Ini sebenarnya tim dalam rumah tangga pun hal yang sama. Suaminya dalam pergumulan berat, istrinya yang menopang, mendukung doa. Istrinya lemah, tangannya nggak kuat, anak-anaknya ikut menopang, menyangga supaya kuat. Inilah yang terjadi. Jika istrinya yang mengalami pergumulan peperangan, suaminya yang angkat tangan, aduh istriku lagi sakit, dia lagi terbaring, suaminya yang angkat tangan, anak-anaknya mendukung. Inilah tim yang baik. Makanya begitu Harun dan Hur itu tahu Mose kok tangannya capek selama peperangan, dia topang, diangkat terus. Supaya apa? Dia tetap selalu menyerah. Karena kalau orang mengangkat tangan, tandanya dia menyerah kepada Tuhan. Dan saat dia menyerah kepada Tuhan, maka Bapak Yahya yang turun tangan berperang. Amin. Kalau orang angkat tangan ini yang menyerah. Sama dengan polisi, kalau polisi ngejar penjahat, angkat tangan. Artinya supaya menyerah. Kalau angkat kaki, kabur, saudara. Nah, saudara, inilah salah satu contoh, saudara. Bagaimana tim yang baik. Ini satu contoh bahwa Yehosua saat dikasih tugas, lakukan. Dia tidak bilang, aduh saya nggak pernah berperang, saya nggak bisa, saya yang doa saja deh. Nah, sama baik berapa banyak orang dikasih tugas pelayanan pilih-pilih.
Begitu pelayanan di kota, haleluya saya siap, tapi masuk ke desa, ke pedalaman, aduh nanti dulu deh saya belum siap ya. Jadi masih pilih-pilih, baru dikasih tugas sedikit, aduh tugas saya banyak. Saudara, baru disuruh ngepel sedikit, aduh saya baru ngepel, saya nggak biasa ngepel. Bisa nggak kita melayani dengan sungguh-sungguh, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Mose, Aaron, dan Hur naik ke atas bukit untuk berdoa, sementara Yehosua berperang. Yehosua menjadi pengintai agen rahasia di tanah Kanaan dari antara 12 pengintai. Artinya ini tugas, saudara. Yehosua menjadi abdinya Mose. Saat disuruh dia lakukan. Memimpin perang lawan orang Amalek, dia lakukan. Saat dikasih tugas karena menjadi agen rahasia masuk ke tanah Kanaan, dia pun tetap lakukan. Amin. Aduh takut tuh saya di sana Pak Mose. Tidak, dia tetap lakukan. Bahkan dari antara 12 pengintai, yang 2 orang yaitu Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun, dia yang memiliki iman yang excellent, yang memiliki iman di atas rata-rata dibandingkan yang lainnya. Kalau kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari 12 pengintai, semuanya laporannya menurut saya betul. Karena yang 10 juga berkata, kota itu memang melimpah susu dan madunya. Benar gak yang dilaporkan? Bahkan saat mereka disuruh membawa satu contoh hasil dalamnya, apa saudara? Satu tandan anggur saja itu dipikul 2 orang, begitu melimpahnya. Saudara, sekarang kalau kita beli sekarang ya saudara, anggur merah saja cuma satu ikat kecil 50.000 loh sekilo. Itu baru seikat kecil. Ini satu tandan anggur itu dipikul 2 orang, begitu besarnya, melimpahnya saudara. Dan yang dikatakan 10 orang betul, dikatakan memang itu melimpah susu dan madunya. Tetapi yang membuat Tuhan tidak suka atau tidak berkenan apa saudara? Tetapi kota itu didiami suku-suku, kota-kota yang berkubu atau raksasa yang besar. Artinya saudara, masalah-masalah yang besar menciutkan nyali orang saudara. Nah kalau kita pun sering menciutkan nyali orang, merendahkan orang, kita membuat mental orang jatuh, dan Tuhan nggak mau. Berbeda dengan Kaleb dan Yehosua. Kaleb berkata, tidak, kita pasti sanggup menguasainya. Amin. Nah ini hal yang luar biasa. Kalau kita saat istrinya sakit, aduh divonis, aduh istrinya nggak bisa apa-apa, mungkin suami langsung bilang, tidak, sekalipun dokter sudah katakan dia nggak bisa apa-apa, saya yakin pasti dia sembuh. Amin. Nah ini yang iman yang harus membangkitkan. Kalau begitu bilang, aduh kamu nggak ada harapan, mentalnya istrinya tambah down saudara. Harusnya dibangkitkan. Inilah yang terjadi saudara. Yang pertama, yang kedua saudara, Yehosua menjadi abdi Mose selama membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim. Dia menjadi abdi yang taat, menjadi pelayan yang taat dan setia. Dalam tugas apapun dia selesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kepahlawanan Yesua sebagai pengganti Mose. Nah, semenjak Mose sudah dipanggil Tuhan, dipanggil Bapak Yahweh, justru Yehosua karirnya semakin naik melejit. Nah, kalau orang yang tidak mau belajar, saudara, begitu Mosenya sudah nggak ada, dia ciut. Hancurlah semuanya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan besar, pimpinannya orang tuanya hebat, tapi begitu dipegang anaknya hancur. Banyak saudara. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga gereja besar atau pelayan yang besar luar biasa, begitu bapaknya nggak ada, berantakan saudara. Kenapa? Karena tidak belajar dari yang kecil. Tapi berbeda dengan Yehosua. Begitu Yehosua menggantikan Mose, justru semakin melejit, semakin naik dia kepemimpinannya. Buktinya apa saudara? Yehosua bisa mengalahkan Yeriko. Saudara lihat, dia bisa meruntuhkan Yeriko, tembok yang besar itu dikelilingi 13 kali. Seringkali orang hanya menghitung berapa kali? 7 saudara. 7 itu hari ke-7. Jadi selama 6 hari dikelilingi sekali. Jadi satu hari sekali, selama 6 hari. Berarti 6 kali. Hari ke-7 baru 7 kali. Jadi 6 sama 7 jumlahnya 13. Nah 13 dalam bahasa Ibrani ditulis Alef, Het, dan Dalet. Alef itu 1, Het itu 8, Dalet itu 4. Jadi kalau dijumlah 13 mengandung arti ehad, saudara.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu 13 itu mengandung arti echad. Echad itu unity, artinya kekompakan. Seperti waktu orang Israel melawan orang Amalek. Ada Mose yang berdoa, ada Harun dan Hur yang menopang. Panglimanya adalah Yosua yang memimpin. Ini kuat, begitu juga sama. Dan kalau kita telusuri saudara, di saat Yeriko runtuh apa yang terjadi? Yang pertama, imam membawa shofar. Artinya ada puji-pujian yang dinaikkan. Kemudian yang membawa tabut hadirat Tuhan. Itu urutannya lengkap saudara. Dan begitu shofar ditiup, semuanya berteriak sukacita kemenangan yang luar biasa. Dan kalau kita baca ayatnya yang luar biasa, saat tembok itu runtuh, dakilah dan majulah. Tembok itu menggambarkan masalah. Kalau kita berjalan depannya tembok, nabrak saudara. Bagaimana supaya tidak nabrak? Runtuhkan temboknya saudara, atau lompatin temboknya. Nah, kalau lompat temboknya itu tinggi, apa yang harus kita lakukan? Runtuhkan temboknya, runtuhkan masalahnya, atau lewati masalahnya. Maka ayatnya berbunyi apa? Saat tembok itu runtuh, dakilah tembok itu dan majulah. Berarti temboknya di mana? Di belakang, masalahnya di belakang, ditinggalkan. Itu yang ketiga, kepahlawanan Yosua sebagai pengganti Mose. Semakin melejit, Yeriko kalah, Ai juga kalah, sekalipun awalnya Israel kalah karena ada dosa. Tetapi akhirnya Ai kalah, Emori kalah. Bahkan beberapa di antara raja-raja negeri, Lachis kalah, Hebron kalah, Afek kalah, Megiddo kalah, dan raja-raja lain. Berapa banyak yang ditaklukkan Yosua. Jauh luar biasa saudara. Ini karirnya semakin naik dan melejit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudara, perkataannya berkuasa. Seorang pemimpin seperti Yosua menjadi panglima, itu kata-katanya itu berkuasa. Kalau di istilah Jawa itu ada perkataan sabda ya, sabdo panditoratu. Artinya kalau sudah ngomong bisa terjadi, dan itu ucapannya nggak bisa ditarik kembali. Artinya ucapannya itu penuh kuasa wibawa yang luar biasa. Yosua pun melakukan hal yang sama saudara. Perkataan-perkataannya itu berkuasa dengan luar biasa. Buktinya apa? Perhatikan di dalam kitab Yosua 10 ayat 12. Yosua 10 ayat 12, demikian daftar Elohim. As yedaber Yosua la Yahweh beyom tet Yahweh et ha-emori livne bni Yisrael wa yomer la ene Yisrael mes begifeon dom wa yera beamek ayalon. Kemudian ayat yang ke-13. Wa yidom hasemes wa yera wa yarek amat at yikom koi oyifai halo hi ketufa al sefer hayasar wa ya'amun hasemes bakat si hasamayim belum etlafo kayom tamim. Yang artinya saudara ayat 12-nya, lalu berbicaralah Yosua kepada Yahweh pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Emori atau orang Amori di hadapan Bani Israel. Ya, si Yosua sebagai panglima ngomong saat orang Amori dikalahkan. Apa saudara? Dia katakan demikian. Dan dia berkata di depan mata orang-orang Israel. Artinya perkataannya di depan orang banyak. Di depan mata, matahari diamlah di Gibeon dan bulan diamlah di lembah Ayalon. Sampai hari ini belum pernah ada orang yang berani ngomong sama matahari dan bulan untuk berhenti. Saudara, tetapi Yosua lakukan. Kemudian ayat yang ke-13 saudara. Dan diamlah matahari dan bulan pun diam. Dan diamlah matahari. Akhirnya matahari diam dan bulan pun diam. Sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Sampai Israel mengalahkan orang Emori itu. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab Sefer Hayasar atau orang jujur? Salah satu yang kita baca tadi. Nanti suatu saat sampai ke sana saudara. Saudara yang dikasih, bukankah itu tertulis dalam Sefer Hayasar? Tadi ada kata Sefer Hayasar. Dalam Ibraninya dikatakan ketufah al Sefer Hayasar. Saudara, dan saat itu sudah dikatakan, ya matahari diam di tengah-tengah langit. Mataharinya berhenti. Dan tidak cepat-cepat terbenam
untuk sehari penuh. Bayangkan sampai sehari, sampai orang Israel benar-benar mengalahkan. Saudara, apa yang tidak bisa dilakukan manusia, Bapa Yahweh sanggup lakukan. Perkataannya bisa berkuasa. Oleh sebab itu kalau kita berkata-kata, berkata-katalah yang baik, yang luar biasa. Amin. Yang membangkitkan iman. Kalau ada orang sakit malah jangan bilang, kamu kok sakit gak cepat mati. Harusnya tidak bilang begitu. Kamu pasti sembuh. Ekonomimu kamu pasti bangkit. Amin saudara. Artinya kata-kata yang positif. Usahamu pasti bangkit kembali. Engkau pasti diberkati luar biasa. Ini perkataan yang positif. Bayangkan Yehosua bisa lebih dahsyat lagi. Yang keempat saudara, yang terakhir. Yang terakhir, karir seorang panglima yang sukses dan berhasil bukan sampai tengah, tetapi sampai garis akhir. Buktinya Yehosua bisa memimpin Israel dan akhirnya masuk sampai tanah perjanjian dan bisa membagi ahli warisnya kepada suku-suku di Israel. Dan yang paling luar biasa adalah Yehosua memiliki iman yang di atas rata-rata. Excellent fight. Imannya di atas rata-rata. Iman yang excellent. Excellent spirit, rohnya yang di atas rata-rata. Jadi memiliki sesuatu yang luar biasa. Di akhir hidupnya yang usianya 110 tahun, Yehosua tetap memiliki iman dan kecintaannya kepada Abba Yahweh Elohim. Bisa nggak di akhir hidup kita tetap cinta kepada Bapa Yahweh? Mungkin situasi sekarang ini menakutkan, situasi yang sulit, tapi punya iman nggak kita seperti Yehosua? Lihat ayatnya, Yehosua 24 ayat 15 sebagai ayat yang terakhir. Saya bacakan. Wa imrak beinechem la afid et Yahweh bakaru lachem hayom et mita afodun im et Elohim asar abdu apoteichem asar beefet hanmahar et Elohi ha-emuri asar ateb yospim beatsam wa anoki ufaiti naafot et Yahweh. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini adalah salah satu ayat favorit saya saudara. Ayat yang luar biasa buat saya. Perhatikan ya. Demikian dapat ini. Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah leluhurmu yang beribadah di seberang sungai Anahar, atau kepada ilah-ilah orang Emori, atau orang Emori yang sudah dikalahkan, yang di dalamnya negerinya kamu tinggal, yang sudah dikalahkan tadi. Tetapi, perhatikan kata tetapi, aku, mengenai aku dan seisi rumahku, aku tetap akan beribadah kepada Yahweh. Amin. Ini iman yang luar biasa saudara. Iman yang di atas rata-rata, yang excellent. Bayangan yang membawa orang Israel keluar dari Mitzrayim, dari perbudakan Allah Bapa Yahweh. Tetapi orang Israel masih gampang terpengaruh. Sampai akhirnya Yehosua ngomong apa di akhir hidupnya saudara? Di akhir karirnya dia katakan apa? Kalau kamu anggap jahat aku menyembah Yahweh, itu silahkan kamu mau menyembah mana. Nah, kita ini tugas kita pun itu hanya memberitakan saudara. Tugas kita ini hanya memberitakan. Kalau kamu nggak mau menerima nama Yahweh, ya silahkan. Tetapi saya tetap akan menyembah Bapa Yahweh. Amin saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, perhatikan. Tetapi aku mengenai seisi rumahku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Anoki dan kami sekeluarga, ufaiti seisi rumahku, aku tetap akan menyembah kepada Yahweh. Ini hal yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasih, yang keempat, mari kita sampai akhir hidup kita memiliki iman yang teguh dan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Terima kasih, sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh, Besem Yeshua Mashiach.